Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu pada pagi hari ini. Secara khusus kami menyapa adik-adik sekolah Minggu yang di rumah, yang tetap bisa menyaksikan ibadah ini secara online. Shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bahasa surga, gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati, dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami panjatkan pujian dan syukur kami kepadamu, sebab Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kiranya Roh Kudus membimbing kami kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Kuasailah kami supaya segenap kehidupan kami tertuju kepadamu. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, percaya Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang hebat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita katakan, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan
anak-anak sekolah minggu, sekarang marilah kita dengarkan teman kita anak sekolah minggu mengucapkan titah. Shalom, nama saya Arthur Morenzo Damanik dari sektor 6. Saya akan mengucapkan titah ketujuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Riap Mahita Mangindo, Ham Tuhan naibata, sai pargogoi ham maahu, makorjahon titah muai. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tetap mengingat setiap titah yang kita ucapkan setiap hari minggu. Kita akan kembali memuji Tuhan. Mari kita katakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar. Mari kita katakan di dalam hati kita dan kita kembali memuji Tuhan. Kita undang bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan, Allahku besar. Adik-adik sekolah minggu, sekarang sampailah kita ke ayat hafalan. Nah, anak-anak sekolah minggu, teman kamu akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan Alkitabnya, duduk dengan tertib. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan dari pulau dan benua. Terdengar selalu terus
Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita dengarkan khotbah kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami datang bersembah sujud ke hadapan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh sukacita Tuhan, karena kami dapat bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Mu. Ampunkan kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Kita mendengarkan khotbah kita di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kita baca bersama-sama dan buka Alkitabnya. Ya adik-adik, mari kita baca bersama-sama. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah adik-adik, tokoh daripada khotbah kita ini adalah Maria. Siapa itu Maria adik-adik? Maria adalah seorang remaja putri yang hidupnya sangat sederhana. Ia tinggal di satu kota kecil bernama Nazaret di negeri Israel. Dia juga mempunyai seorang tunangan, ya. Apa itu tunangan adik-adik? Cowoknya, ya gitu ya. Nah, dia mempunyai tunangan yang bernama Yusuf. Pekerjaannya adalah tukang kayu. Nah, adik-adik, Yusuf dan Maria ini adalah orang yang saleh dan taat kepada Allah. Nah, adik-adik, cerita kita pada hari ini adalah mengenai kedatangan Yesus. Ya. Pada suatu hari, Maria sedang duduk sendirian di rumahnya sambil menyulam atau menjahit adik-adik. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan mendekati dia yang bernama malaikat Gabriel dan berkata kepadanya, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut sekali dan takut, sehingga dia berkata di dalam hatinya, apa arti salam ini? Tetapi malaikat itu tahu, adik-adik, ya, tahu malaikat itu. Maka malaikat itu mengatakan, jangan takut hai Maria, karena engkau telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu seorang anak. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan dia akan disebut atau dinamai Yesus. Ya. Jadi datang Maria, apa katanya? Mana mungkin, karena aku belum bersuami. Ya. Memang benar adik-adik, seorang perempuan yang belum bersuami tidak mungkin bisa mengandung. Nah, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil, ya. Tiada yang mustahil. Roh Kudus akan turun di atasmu dan Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus itu kepadamu, katanya, ya. Jadi di samping itu adik-adik, di samping itu Maria mempunyai seorang saudara yang bernama Elisabet. Elisabet ini suaminya Zakaria. Ya. Mereka ini sudah tua, adik-adik, sudah tua dan belum mempunyai anak. Dan Elisabet ini tidak mungkin mempunyai anak karena dia mandul. Tapi bagi Tuhan adik-adik tiada yang mustahil. Sebelum malaikat Gabriel ini mendatangi Maria, Tuhan telah menyuruh malaikat Gabriel lebih dahulu ke rumah Elisabet, mengatakan kabar gembira ini kepada Elisabet. Dan ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Ini juga sebenarnya mustahil. Orang yang sudah tua tidak mungkin bisa mengandung. Tapi pada Tuhan tiada yang mustahil. Yang tua, yang masih perawan bisa mengandung. Nah adik-adik, itulah dikatakan oleh malaikat itu kepada Maria. Saudaramu Elisabet, dia juga sudah mengandung anak laki-laki dalam bulan yang ke-6 pada hari tuanya ini. Inilah kata malaikat kepada Maria, mengatakan saudaranya itu juga sudah mengandung. Apa kata Maria jawabnya? Ya, datanglah Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, jadi menyerahlah Maria ini sebab dia menganggap bahwa dia hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan dia melaksanakannya. Mau dia menjadi ibu Tuhan Yesus ini. Sungguh bangga sekali seorang yang sederhana menjadi ibu Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Adik-adik, yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah sifat daripada Maria. Dia seorang yang sederhana. Dia seorang yang taat. Dia seorang yang saleh. Dia seorang yang sabar. Nah, dan dia seorang yang patuh kepada Allah. Marilah kita lakukan itu adik-adik. Kemungkinan juga kita juga ada mengalami pergumulan. Ya. Misalnya adik-adik pergumulan di sekolah. Adik-adik menginginkan sekolah yang bonafit, ya, yang terkenal, ya, tapi tidak tercapai karena banyak faktor, ya, banyak faktor. Misalnya kekurangan dana, misalnya nilainya kurang, misalnya juga tempat tinggalnya jauh
kota kecil sehingga sekolah yang seperti yang diidam-idamkannya tidak dapat diikutinya. Jadi adik-adik, walaupun kita tidak dapat mengikuti itu, jangan kita menghukum Tuhan. Misalnya kita katakan, mengapalah Tuhan ini memberikan orang tua padaku yang miskin, yang gak sanggup menyekolahkan aku di sekolah yang bagus, yang bonafit begitu. Mengapakah aku tinggal di desa-desa yang kecil ini? Mengapakah nilaiku gak bagus? Padahal aku sudah belajar kuat tapi nilaiku tetap tidak bagus. Jangan kita menghukumi Tuhan ya adik-adik. Kita harus berserah kepada Tuhan. Di balik ini semua, Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Kalau ada pergumulan kita, berserah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu pasti membuat apa yang paling cocok, yang paling sesuai untuk kita. Karena itu adik-adik, mari kita ikuti Maria, bersabar ya. Kalau belum dapat, kita harus sabar, kita harus mengerjakannya supaya kita bisa mendapat. Kalau kita belum pintar, kita harus rajin belajar. Kalau kita tinggal di desa, jangan kita katakan, wah aku tinggal di desa, jadi apa aku nanti kalau aku tinggal di desa. Banyak orang desa yang menjadi menteri sekarang. Banyak orang desa menjadi dokter. Banyak orang desa menjadi insinyur dan sebagainya. Jangan kita patah semangat. Ya adik-adik, mari kita terus berusaha, terus berdoa, terus bekerja baik, belajar taat kepada Tuhan. Ya adik-adik, mari kita laksanakan itu. Amin adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran buat kami, agar kami dapat mengikuti apa yang Tuhan firmankan kepada kami, menjadi anak-anak yang sabar seperti Bunda Maria. Tuhan, kuatkan anak-anak kami agar kami, anak-anak kami ini menjadi anak-anak Tuhan. Dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kepada anak-anak kami ini kesehatan dan sukacita, agar mereka juga sukacita menyambut kelahiran Putramu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Mari. Marhite diate tupa, rodo au Tuhan, mamboban buah mihorja, nabi neremu. Jesus, Jesus, jalo hamaau, bai hurang mi panurduku, aju hamaau. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat,
Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah. Baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Jesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada uhur nami, ase torang ganup, Singboi dalanon nami, sanlakah natorsa, Dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sampai di sini ibadah kita. Salam sehat selalu, jangan lupa tetap bahagia. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat Hari Natal.